Pernahkah Anda berpikir bahwa dalam hiruk-pikuk pelayanan yang seringkali terasa transaksional dan dingin, ada sebuah kekuatan tersembunyi yang mampu menciptakan keajaiban? Kekuatan itu tidak datang dari teknologi canggih atau prosedur yang rumit, melainkan dari sesuatu yang sangat mendasar, kata-kata. Ya, kata-kata sederhana yang kita ucapkan setiap hari ternyata menyimpan potensi luar biasa untuk mengubah interaksi biasa menjadi pengalaman yang berkesan. Inilah yang saya sebut sebagai kata ajaib. Sebuah mantra yang mampu menyentuh sisi kemanusiaan kita. Kata-kata seperti selamat datang, silakan, mohon permisi, terima kasih, dan sampai jumpa lagi seringkali dianggap remeh, sekadar pemanis basa-basi. Namun jika diucapkan dengan ketulusan yang datang dari hati, kekuatan kata-kata ini menjadi berlipat ganda. Mereka bukan lagi sekadar rangkaian huruf, melainkan jembatan emosional yang menghubungkan penyedia layanan dengan pelanggan. Sebuah selamat datang yang hangat bisa mencairkan kekakuan, dan terima kasih yang tulus bisa meninggalkan jejak kebahagiaan yang bertahan lama. Maka, mari kita bedah lebih dalam. Kata-kata ini bukanlah sekadar formalitas atau tuntutan sopan santun belaka. Lebih dari itu, ia adalah cerminan sejati dari karakter, sebuah penanda profesionalisme, dan wujud nyata dari empati. Saat kita memilih untuk menggunakannya dengan sadar, kita tidak hanya sedang memberikan pelayanan, tetapi juga menunjukkan siapa diri kita, pribadi yang peduli, menghargai, dan memahami bahwa di balik setiap transaksi, ada interaksi antar manusia yang patut dijaga nilainya. Sapaan, seperti selamat pagi atau selamat datang, adalah momen krusial pertama dalam sebuah pelayanan. Ini bukan sekadar penanda kehadiran, melainkan sebuah undangan terbuka yang kita berikan kepada seseorang untuk masuk ke dalam ruang interaksi kita. Anggaplah sapaan sebagai jembatan pertama yang kita bangun untuk menuju hati pelanggan. Sebuah sapaan yang hangat dan tulus mampu memecah keheningan, meruntuhkan dinding formalitas yang seringkali terasa kaku, dan secara instan menciptakan atmosfer yang lebih ramah. Ini adalah sinyal bahwa kehadiran mereka dihargai, bahwa mereka bukan sekadar angka dalam antrean, melainkan individu yang penting. Efek domino dari sapaan yang baik sungguh luar biasa. Ia menjadi fondasi bagi seluruh pengalaman yang akan menyusul. Ketika seseorang disambut dengan senyum dan sapaan yang bersemangat, secara psikologis mereka akan merasa lebih diterima dan nyaman. Rasa canggung yang mungkin ada perlahan mencair, digantikan oleh perasaan dihargai. Inilah kekuatan kesan pertama. Sapaan yang positif tidak hanya membuka pintu untuk komunikasi yang lebih lancar, tetapi juga menumbuhkan bibit kepercayaan. Pelanggan akan merasa bahwa mereka berada di tangan yang tepat, di tempat yang peduli pada mereka. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah halo, karena dari sanalah perjalanan pelayanan yang berkesan dimulai. Membuka jalan bagi hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Kata silakan terdengar begitu sederhana, namun di dalamnya terkandung makna penghargaan yang mendalam. Saat kita mengucapkan silakan duduk atau silakan dilihat-lihat dulu, kita tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memberikan ruang dan otonomi kepada pelanggan. Kata ini adalah sebuah bentuk penghormatan, sebuah pengakuan bahwa pelanggan memiliki kebebasan untuk memilih dan memutuskan. Ini adalah cara kita mengatakan, saya percaya pada Anda, ambillah waktu Anda, saya di sini untuk membantu, bukan mendesak. Penggunaan kata silakan secara efektif menunjukkan sopan santun yang berkelas dan membangun suasana yang bebas dari tekanan. Lebih jauh lagi, kata silakan menumbuhkan rasa percaya secara dua arah. Di satu sisi, pelanggan merasa dipercaya dan tidak diawasi dengan curiga, membuat mereka lebih rileks dan terbuka. Di sisi lain, kita sebagai penyedia layanan menunjukkan kepercayaan pada proses dan pada kemampuan pelanggan untuk membuat pilihan terbaik bagi mereka. Ini adalah pergeseran dari paradigma transaksional menjadi relasional. Pelanggan tidak lagi merasa seperti objek yang harus dibujuk, melainkan sebagai mitra yang dihargai. Dengan demikian, kata silakan menjadi alat yang ampuh untuk membuat pelanggan merasa nyaman, dihormati, dan memegang kendali atas pengalaman mereka sendiri. Dalam dunia pelayanan, permintaan adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, cara kita menyampaikan permintaan itu bisa membuat perbedaan besar. Disinilah kata mohon memainkan perannya sebagai bahasa kesopanan dan kerendahan hati. Menggunakan kata mohon seperti mohon ditunggu sebentar,
atau mohon mengisi formulir ini secara fundamental mengubah nada sebuah kalimat. Ia menghilangkan kesan memerintah atau otoriter yang bisa timbul dari kalimat perintah langsung. Kata ini adalah pengakuan bahwa kita sedang meminta sesuatu dari orang lain, sebuah bentuk kesadaran bahwa waktu dan kerjasama mereka adalah sesuatu yang berharga. Efek dari kata mohon adalah melunakkan nada bicara dan menciptakan atmosfer saling menghormati. Ketika pelanggan mendengar kata mohon, mereka tidak merasa dipaksa, melainkan diajak untuk bekerja sama. Hal ini menumbuhkan rasa kesetaraan dan mengurangi potensi konflik atau rasa tersinggung. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memandang posisi kita lebih tinggi, melainkan sejajar dengan pelanggan dalam upaya mencapai tujuan bersama. Dengan membiasakan penggunaan kata mohon, kita tidak hanya menunjukkan etika profesional, tetapi juga membangun budaya pelayanan yang empatik, di mana setiap permintaan disampaikan dengan penuh penghargaan dan rasa hormat yang tulus. Kata permisi adalah simbol kesantunan dan kesadaran diri yang esensial, terutama dalam interaksi fisik. Ketika kita perlu melewati seseorang, menjangkau sesuatu di dekat mereka, atau memasuki ruang pribadi mereka, ucapan permisi adalah sebuah ketukan sopan di pintu ruang personal mereka. Ini adalah pengakuan bahwa kita sadar akan kehadiran mereka, dan menghargai batas-batas kenyamanan mereka. Mengucapkan permisi sebelum bertindak menunjukkan bahwa kita tidak egois, melainkan mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain. Ini adalah tata krama dasar yang sering terlupakan, namun memiliki dampak besar dalam membangun citra profesional dan penuh perhatian. Dengan mengucapkan permisi, kita secara efektif menjaga kenyamanan bersama dan mencegah perasaan terganggu atau tidak dihormati. Pelanggan akan merasa bahwa privasi dan ruang mereka dihargai, yang pada gilirannya menimbulkan rasa hormat kembali kepada kita. Kata sederhana ini adalah sinyal bahwa kita adalah individu yang beradab dan sadar sosial, bukan sekadar pelayan yang hanya fokus pada tugas. Dalam situasi yang ramai atau sempit, sebuah permisi yang diucapkan dengan tenang dapat mengubah potensi senggolan yang canggung menjadi sebuah interaksi yang sopan. Ini adalah cara halus namun kuat untuk menunjukkan bahwa kita melihat mereka, kita menghargai mereka, dan kita peduli pada kenyamanan mereka. Jika ada satu kata ajaib yang paling universal, maka itu adalah terima kasih. Namun, dalam konteks pelayanan, terima kasih lebih dari sekadar ucapan penutup transaksi. Ia adalah ekspresi penghargaan yang tulus atas kepercayaan, waktu, dan kehadiran pelanggan. Ketika diucapkan dengan kontak mata dan senyum yang tulus, terima kasih memiliki kekuatan untuk mengubah interaksi yang dingin menjadi hangat. Ia mengirimkan pesan yang jelas. Kehadiran Anda berarti bagi kami. Kami menghargai pilihan Anda untuk datang ke sini. Perasaan dihargai adalah salah satu kebutuhan emosional manusia yang paling mendasar, dan ucapan terima kasih yang tulus memenuhinya secara langsung. Dampak dari ucapan terima kasih yang bermakna jauh melampaui momen itu sendiri. Ia membentuk hubungan emosional yang positif dan menjadi salah satu pendorong utama loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa dihargai cenderung akan mengingat pengalaman positif tersebut dan lebih mungkin untuk kembali. Mereka tidak hanya kembali untuk produk atau jasa, tetapi untuk perasaan positif yang mereka dapatkan. Ucapan terima kasih adalah investasi emosional yang murah namun sangat berharga. Ia adalah benih yang kita tanam, yang akan tumbuh menjadi kesetiaan, rekomendasi dari mulut ke mulut, dan hubungan jangka panjang yang kokoh antara pelanggan dan jenama Anda. Perpisahan sama pentingnya dengan pertemuan. Kata-kata terakhir yang didengar pelanggan dapat menentukan kesan akhir yang mereka bawa pulang. Ungkapan seperti, "Sampai jumpa lagi" atau "Senang melayani Anda, kami tunggu kedatangannya kembali," adalah simbol dari sebuah hubungan yang diharapkan berkelanjutan. Ini bukan sekadar ucapan selamat tinggal, melainkan sebuah undangan implisit untuk kembali. Ungkapan ini mengubah akhir dari sebuah interaksi menjadi awal dari antisipasi untuk pertemuan berikutnya. Ia menyampaikan harapan dan optimisme, meninggalkan pintu tetap terbuka untuk hubungan di masa depan. Efek dari ucapan perpisahan yang positif ini adalah menguatkan hubungan emosional yang telah dibangun selama pelayanan. Ia meninggalkan kesan akhir yang hangat dan membekas di benak pelanggan. Ketika pelanggan pergi dengan perasaan bahwa mereka diharapkan untuk kembali,
kemungkinan mereka untuk benar-benar kembali akan meningkat secara signifikan. Ini adalah strategi psikologis yang halus untuk membangun siklus loyalitas. Ucapan "sampai jumpa lagi" adalah janji tak tertulis bahwa pelayanan yang baik akan mereka dapatkan lagi di kemudian hari. Mengubah pelanggan biasa menjadi pengunjung setia yang merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas atau keluarga. Pada akhirnya, semua kata-kata ajaib yang telah kita diskusikan, mulai dari sapaan hangat hingga ucapan "sampai jumpa", bermuara pada satu hal: mereka adalah bahasa hati. Mereka adalah alat untuk menciptakan iklim emosional yang menyenangkan, sebuah atmosfer di mana pelanggan tidak hanya merasa dilayani, tetapi juga dipahami dan dihargai. Dalam dunia yang semakin otomatis dan serba cepat, sentuhan manusiawi inilah yang menjadi pembeda sejati. Pelayanan yang unggul bukan lagi tentang efisiensi semata, tetapi tentang kemampuan membangun koneksi, menunjukkan empati, dan membuat setiap individu merasa istimewa. Kata-kata sederhana ini, jika diucapkan dengan empati yang tulus dan kesadaran penuh, memiliki kekuatan untuk mentransformasi pelayanan. Ia mengubah rutinitas transaksional menjadi sebuah pengalaman yang penuh penghargaan dan perhatian manusiawi. Pelanggan mungkin akan lupa detail harga atau produk, tetapi mereka akan selalu ingat bagaimana perasaan mereka saat berinteraksi dengan Anda. Perasaan dihargai, dihormati, dan dipedulikan adalah kenangan emosional yang paling kuat dan tahan lama. Menjadi fondasi bagi loyalitas yang tidak tergoyahkan oleh persaingan harga atau tren sesaat. Ingatlah selalu, pelayanan adalah panggung interaksi manusia. Di atas panggung itu, setiap kata yang kita pilih memiliki bobot dan makna. Mari kita gunakan kekuatan kata-kata ini untuk tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi untuk menyentuh hati. Karena pada akhirnya, kata-kata mungkin tak berwujud, tapi dampaknya bisa dirasakan dalam senyum pelanggan, kenyamanan suasana, dan kesetiaan yang tumbuh dari pelayanan penuh hati.